Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Malam hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Sebelum kita beristirahat, kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Karena kita percaya ketika kita merenungkan firman Tuhan, maka hati dan pikiran kita tuh dibersihkan, ya, sehingga keraguan-raguan, kekhawatiran, bahkan sakit hati, kecewa itu dibersihkan oleh firman Tuhan. Sebab Alkitab mencatat Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, malam hari ini kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat sepanjang hari ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan yang tolong kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan yang menyertai kami. Sehingga malam hari ini sebelum kami beristirahat, kami rindu untuk dibekali, kami rindu untuk diajarkan, dituntun dan diarahkan dalam seluruh ketetapan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, kerinduan setiap kita adalah ketika ada orang yang berjanji, maka dia menepati janjinya. Iya kan? Dan inilah yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Bahwa apa yang keluar dari mulutku, firman Tuhan katakan begini, itu tidak akan pernah kembali kepadaku dengan sia-sia. Dengan kata lain, setiap janji, setiap perkataan, setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah itu pasti digenapi. Sama-sama bilang sama saya, pasti digenapi. Amin. Nah, itu sebabnya kalau kita tahu segala sesuatu pasti digenapi oleh firman Tuhan, maka kita nggak boleh ragu. Aduh, bener nggak ya kira-kira Tuhan berjanji ini Tuhan genapi? Aduh, bener nggak ya Tuhan pasti sertai saya? Aduh, bener nggak ya pasti Tuhan tolong saya, pasti Tuhan bela saya? Saudara, selama kita tahu ini adalah janji Tuhan, itu pasti. Nggak ada yang ya mudah-mudahan lah digenapi. No, karena firman Tuhan adalah ya dan amin. Di dalam Yosua pasal 21 ayat 43 sampai 45. Yosua 21 ayat 43 sampai 45 firman Tuhan bilang begini. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan. Oh haleluya. Kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya. Jadi negeri yang dijanjikan itu diberikan kepada umat Tuhan. Negeri yang mana? Negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Jadi janji negeri yang akan berlimpah susu dan madunya itu diberikan. Dan itu sudah digenapi. Ayat 44 bilang begini saudara. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru. Jadi bukan hanya pemberian negeri yang berlimpah susu dan madunya itu, tetapi juga keamanan akan negeri itu. Dan kembali lagi semuanya yang Tuhan lakukan berdasarkan seperti yang dia janjikan. Makanya di firman Tuhan dikatakan, dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru tepat seperti yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Kembali lagi di ayat 44 tadi Tuhan bilang, firman Tuhan katakan bahwa tepat seperti yang dijanjikan ada keamanan. Nah, sebagai puncaknya di ayat 45 firman Tuhan bilang begini saudara. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Dahsyat. Amin saudara. Yuk sama-sama yuk taruh tangan kanan kita di dada yuk malam hari ini di tempat di mana engkau mendengarkan renungan Bible and Bed. Taruh tangan kananmu di dada. Sama-sama bilang sama saya, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada saya, tidak ada yang tidak terpenuhi. Semuanya terpenuhi. Amin. Jadi bukan berdasarkan apa yang kita lakukan, tapi berdasarkan apa yang menjadi janji Tuhan. Itu sebabnya kenapa Tuhan ingatkan kepada Yosua untuk terus memperkatakan kitab Taurat dan merenungkan siang dan malam. Supaya apa? Sederhana, yang diingat tuh janjinya.
Ketika diperhadapkan dengan sungai Yordan, ketika diperhadapkan dengan tembok Yeriko, yang diingat cuma janjinya. Sama dalam hidup kita pun begini, ketika kita diperhadapkan dengan rasa takut, ketika kita diperhadapkan dengan rasa khawatir, ketika kita diperhadapkan dengan segala sesuatu yang membuat gentar hati dan hidup kita, please perkatakan firman, saudaraku. Supaya yang kita ingat adalah janji. Tuhan, aku percaya Engkau berjanji menyertai aku selama-lamanya. Dan itu yang pasti akan digenapi. Tuhan, aku percaya apapun yang terjadi dalam hidupku, Tuhan memegang langkahku. Dan aku akan keluar sebagai orang-orang yang menang dalam kehidupanku. Dan aku percaya Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menggenapi apa yang Dia janjikan. Itu sebabnya kita perlu yang namanya terus mengingat janji Tuhan. Terus mendeklarasikan janji Tuhan, bukan untuk mengingatkan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya. Yang perlu kita ingatkan adalah diri kita sendiri. Bahwa Tuhan berjanji, Tuhan berjanji, Tuhan berjanji. Dan apa yang Dia janjikan itu pasti digenapi. Amin. Ya. Alkitab jelas katakan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang dipersatukan Allah tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Dan itu janjinya bicara tentang penyertaan Tuhan. Itulah yang kita pegang. Jangan karena kekurangan, kelemahan, keterbatasan lalu kita melihat, ya kayaknya bener rumah tangga gue hancur nih, ya bener kayaknya rumah tangga gue berantakin. Hei saudara dikasih dalam Tuhan, hiduplah berdasarkan janji, bukan berdasarkan kenyataan yang kita lihat. Kalau kita hidup berdasarkan janji, kita gak akan gampang goyah. Tapi kalau kita hidup berdasarkan kenyataan yang kita lihat, kesulitan yang kita hadapi, badai yang kita di depan kita sedang berlangsung, wah repot. Tapi kalau kita berdasarkan janji Tuhan, makanya sering-seringlah renungkan firman, supaya banyak janji Tuhan itu engkau terima, engkau simpan, engkau pegang, dan engkau materaikan dalam hatimu. Sehingga setiap hari kali engkau menghadapi masalah, situasi yang sukar, engkau perkatakan firman, bukan perkatakan ketakutanmu. Karena kembali lagi, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada saudara dan saya, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Semuanya digenapi. Amin. Saya ajak setiap kita malam hari ini sebelum beristirahat, ayo ingat, kembalilah renungkan janji Tuhan. Perkatakan, deklarasikan janji Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau. Dia lakukan apa yang Dia janjikan. Dengar baik saudara. Tuhan hanya melakukan apa yang Tuhan janjikan. Dia Allah yang mengerjakan apa yang Dia janjikan. Dan setiap hal yang Dia janjikan itu pasti akan digenapi. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Malam hari ini kami datang bersyukur sama Tuhan. Sebab kasih karunia dan anugerah Tuhan itu yang selalu ada dalam hidup kami. Kami berterima kasih bahwa janji-Mu ya dan amin. Kami berterima kasih buat kasih karunia, buat anugerah Allah yang sempurna bagi kami. Bapak hamba berdoa, biar setiap umat Tuhan yang mendengarkan renungan singkat melalui program Bible and Bed di malam hari ini, dimanapun mereka berada, mungkin mereka takut, mungkin mereka khawatir, mungkin mereka lelah. Tapi hari ini ketika kami mendengarkan firman Tuhan bahwa setiap segala sesuatu yang dijanjikan Tuhan kepada kami, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya pasti terpenuhi. Maka biarlah sukacita kami melimpah-limpah. Hamba berdoa, menyerahkan anak-anak Tuhan dimanapun mereka mendengarkan renungan singkat malam ini. Kami semua dibangkitkan iman kami, kami semua diteguhkan pengharapan kami. Untuk kami berjalan bukan dengan perasaan, untuk kami berjalan bukan dengan kenyataan realita yang kami lihat, tapi untuk kami berjalan berdasarkan apa yang Allah janjikan dalam hidup kami. Karena semua janji-Mu pasti akan Kau genapi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beristirahat saudara. Selamat malam dan Tuhan memberkati.